Kalau Habib Rizki wis kenyang dengan fitnah iswarak, tapi subhanallah semakin difitnah semakin terbukti kemuliaannya beliau, masya Allah. Sampai dikatakan idza aradallahu nasra fadilatin ataha alaihi lisanu hasudi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan ya, ingin menyebarkan keutamaan seseorang, Allah memakai lisan-lisannya orang yang hasud untuk bikin fitnah. Setelah di cross check di ini ternyata nggak seperti itu nanti umat berbalik cinta kepada dia, keutamaannya semakin kelihatan. Ini saya sering ngomong, ini ya Habib, sampai di pertemuan ini cara Allah memperkenalkan ente baru umat manusia. Iya, yang orang tadinya nggak tahu siapa ini, ya yang diopinikan begini, disebutkan begini, ternyata nggak seperti itu. Dan sudah banyak, bukan dulu yang kemakan fitnah, ulama-ulama juga, bukan umat Islam awam kemakan fitnah TV nih. Jadi orang yang akhirnya mestinya dia cintai, dia dukung, dibalik. Sebaliknya orang-orang jahat dikesankan bagus. Ini di akhir zaman ini berita yang paling dipercaya oleh manusia, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman berita yang bohong. Dan banyak dajjalun. Dajjal, apa dajjal? Pembohong. Jadi kerjaannya goro berita-berita ini, goro kabeh. Ojo ngurungono iku baca Quran isi gak ada Quran, hadis iki gak ada goroe. Ini yang pasti. Saya ngomong itu semua mekanisme untuk memperkenalkan antum pada umat manusia. Anak Habib Rizik di dakwah, oh alhamdulillah, jurati hati kecil ya. Secara zahir kita nggak suka, kita tetap harus membela ini. Di hati kecil, alhamdulillah, tambah ruang Habib Rizik, tambah tahu nanti siapa beliaunya. Dan kalau dikasih pertanyaan di kepolisian, waduh, dikasih pertanyaan, ente nih Habib sampai teguran, semakin suka pertanyaannya semakin metu ilmu nih, tahu. Iya. Sekali kan kalau bikin acara-acara kan tak bikin apa itu, bukan tabligh saja, anak bikin dialog interaktif. Nah, orang-orang yang tanya, kasih ono pertanyaan yang sukar, kasih ono pertanyaan yang sukar. Subhanallah, ono aja jawabannya. Bin Syahab ini, Bin Syahab ini ugolak, masya Allah. Bukan karena saya teman, saya jarang ngomong tentang Habib Rizik. Cek nih uang ngeruk karpe dewe wis. Nah, sekarang orang-orang tadinya nggak seneng, nggak suka, ulama-ulama, jadi habaib kadang-kadang ya ada ngomong apa Habib. Mereka belum, karena mereka masih harus hati-hati. Bukan karena nanti kalau sudah tahu siapa inti baru mereka perlu waktu. Karena ngomong nggak apa-apa. Bukan mereka nggak suka atau benci, enggak, karena mereka belum tahu sebenarnya. Masih termakan korban media, masih korban media. Subhanallah, sekarang berbalik. Bukan hanya awamnya, awamnya wis mari 7 juta jembe, sopo wong bisa punya daya tarik bisa mengumpulkan manusia 7 lekar dunia, 7 juta lebih yang hadir dari negara-negara, bukan dari Indonesia, dari luar negeri hadir untuk hadir. 2012 itu luar biasa, nggak pernah terjadi sepanjang sejarah, nggak. Itu revolusi yang ada di Mesir itu nggak sampai segitu orang kumpul. Hanya saja Habib Rizik ini nggak mau pakai kekerasan. Saya yang tahu, saya kumpul, nggak mau pakai kekerasan, nggak mau. Kalau umpama terjadi revolusi damai nggak apa-apa. Seperti Soeharto, mau mundur dewe, tahu diri, ya nggak apa-apa, tanpa harus tembak-tembakan podo-podo wong Islami. Wa ilah suara-suara di atas saya dengar sendiri. Ini tidak ada cara lain kecuali ini harus perang ini. Gital. Tidak. Konsep gital perang belum bisa diterapkan pada kita. Di situasi ini konsep perang belum bisa diterapkan. Yang ada cuma hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun ini hisbah tingkat tinggi. Karena yang kita hadapi bukan hanya kemaksiatan, kemungkaran, tapi kedzaliman. Karena kalau perang bunuh membunuh ini musuhnya nggak jelas. Kadang di antara orang-orang Islam juga yang masih termakan fitnah.
Gak ada, gak nemu orang ngasih pemikiran seperti begini. Wa illa tokoh-tokoh kita anak tahu ini harus kita harus perang sudah. Jangan, bahaya karena membunuh sesama orang Islam itu tinggi risikonya, nggak bisa, nggak oleh. Kita kata Hebrew hanya boleh antara orang Islam dan orang kafir yang memusuhi orang Islam. Kalau belum jelas tidak boleh kita melakukan hizbah amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun amar ma'ruf nahi mungkar hizbah ini, hizbah itu amar ma'ruf mungkar, hizbah tingkat tinggi karena yang kita hadapi bukan hanya kemaksiatan kemungkaran, juga kezaliman. Begitu luar biasa. Jadi ini semua untuk mengangkat keutamaan orang, itu mekanismenya Allah Subhanahu wa taala seperti itu.